Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukandar SSI, mahasiswa PPG Daljab 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kali ini akan melaksanakan praktek pengabdian lapangan mata pelajaran biologi di Madrasah Aliyah Diniyah Muara Jambi. Selamat menyaksikan. Apa Quran? Jadi memang saat ini kalian di pesantren ini memang banyak tantangan hafal Quran, lelah, capek kan? Pasti kalau dikasih waktu untuk pulang, pengen pulang semuanya, ya kan? Iya. Jadi insya Allah lelah itu biasa. Kalian namanya juga jadi seorang santri, lelah, capek itu hal yang biasa. Kita belajar di pesantren. Lelah, capek, ingat kata Imam Syafi'i? Pernah tahu? Capek yang kita dapatkan hari ini itu tulus berapa? Beruntunglah orang yang capek dan lelah saat belajar. Karena kalau kita tidak kuat menahan capek, kita akan menahan puingnya Tuhan. Orang bodoh suka dibully dah. Kalau dibully, dikerjain, sakitnya di hati. Maka kalau kita tidak ingin sakit hati, tidak ingin dibully, harus Oke, sebelum kita belajar pada siang hari ini, Ustadz akan cek dulu kehadiran kalian. Ini kalau dalam data absensi totalnya ada 20-an ya. Ini yang tidak hadir siapa? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ayu, terus siapa lagi? Adifa, Winda, Alia, Wina, dan yang satu lagi? Frisa. Berarti yang hadir 19 orang ya semuanya. Dan tidak apa-apa, walaupun sedikit, yang penting semangat tetap ada. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Ketua kelas, silakan. Ratu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, boleh dilihat di depan ya, itu memperjelas pemahaman kalian terhadap keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya pada aspek klasifikasi makhluk hidup, terutama kelompok tumbuhan berbiji atau spermatozoa. Manfaat yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran ini adalah kalian nanti dapat dengan kemudahan dalam mempelajari dan mengetahui perkembangan hidup serta peranan dalam kehidupan. Kita pengen setiap makhluk hidup tahu peranannya apa. Kalau kita tahu perannya, ya kita memberikan manfaat. Apa yang bisa kalian lakukan dari gambar ini? Apa yang bisa kalian ambil? Yang bisa kalian analisa di gambar ini? Ada tumbuhan, ada hewan. Hewannya juga beragam. Tumbuhannya juga beragam. Jadi di sini alam itu memberikan keragaman makhluk hidup. Bisa nggak kita bayangkan?
keragaman kebutuhan kita beragam. Kebutuhan kita beragam. Dengan mengenal keragaman ini, kita punya kebutuhan. Pagi ini kita bisa makan jengkol, besoknya bisa makan jalan lainnya, bisa makan sayur ini. Jadi makhluk hidup yang beragam ini sangat bermanfaat dalam kehidupan. Nah, bagaimana cara kita mengenalnya? Kalau hidup beragam nih, supaya kita bisa mengenalnya bagaimana? Nah, sehingga kita perlu mempelajari tentang pengelompokan yang dikenal dengan istilah klasifikasi. Kita akan melakukan sebuah proyek. Dari gambar ini silakan lihat. Di sini ada beragam ciri-ciri makhluk hidup dengan karakternya yang ini bisa kita manfaatkan. Jadi tumbuh benih itu sangat beragam. Ada pohon kelapa, ada padi di sawah, ada pohon kapas dan lain-lainnya. Kita perlu mengenal ciri mereka, karakter mereka yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk apa. Nah, disinilah supaya kita bisa mengenal lebih jauh ciri mereka, maka ada solusi yang diberikan oleh para ahli membuat kunci identifikasi atau determinasi. Nah, apa itu kunci identifikasi atau determinasi? Itu alat untuk mempermudah kita mengenal ciri-ciri dan karakter makhluk hidup secara lengkap yang disebut secara dikotom atau menggerak. Jadi Ustadz akan bikin tugas untuk kalian. Silahkan duduk berkelompok. Ini pembagian kelompoknya. Kelompok A, mana yang Naila? Kelompok A silahkan duduknya di sini. Yang ada nama di sini. Yuk, semuanya berdiri dulu. Ya, semua diri. Silahkan kelompok A di sini dulu. Ya. Kebetulan kita kelompoknya semua 19 orang ya. Ya. Silahkan diri semua dulu. Yang ada namanya kelompok A, silahkan duduk di posisi ini. Ya. Yang kelompok B silakan. Yang kelompok C di sini. Dan kelompok D yang di sini. Kelompok E ada. Kebetulan membuat kunci identifikasi. Kunci identifikasi ini silakan dalam bentuk apakah dalam bentuk video, poster atau banner. Ini kita silahkan per kelompok maunya apa. Silakan dibuat semenarik mungkin. Yang itu nanti bisa bermanfaat untuk kita pajang di laboratorium kita atau di kelas kita. Nah, bentuknya silakan kalian rundingkan sendiri. Cara pengajian tugasnya silakan kita lihat pada LKPD. Coba buka halaman LKPD. Halaman berapa tuh? Halaman awalnya. Di LKPD yang poin E. Nah, silakan kalian desain terlebih dahulu. Desain dan jadwal kerja apa yang harus kita lakukan. Karena tugas proyek ini akan kita kumpulkan pada hari Selasa. Nah, kita akan bertemu kembali pada hari Selasa. Jadi hari ini hari Minggu, Senin, Selasa. Dalam waktu 2 hari ini proyek pembuatan video poster harus kita selesaikan. Maka matangkan waktu yang ada dalam 2 hari ini untuk menyesuaikan seefisien mungkin. Nah, silakan poin E itu kapan kita ngambil sampel tumbuhan, kapan kita studi literatur di pustaka atau baca bukunya, studi wawancaranya, silakan jadwalnya kapan. Apakah yang poin E yang kita buat? Nah, cara pembuatannya silahkan dilihat pada poin F. Langkah kerjanya. Yang A, ambil sampel tumbuhan, ya. Sampel tumbuhan nanti silakan Ustaz kasih waktu ya. Dalam waktu 10 menit ini keluar dari kelas ini, kumpulkan 25 sampel tumbuhan yang berbeda. 25. Masing-masing kelompok ada 5, berarti usahakan satu orang ngambil silakan dituliskan 1, 2, 3 sampai 25 ini apa nama tumbuhannya. Boleh pakai bahasa Indonesia atau lebih baik pakai bahasa ilmiah. Kalau belum tahu, sementara pakai bahasa Indonesia, nanti silakan di searching Google atau cek di buku paket apa nama ilmiahnya. Kemudian diamati ciri-cirinya apa.
Misalnya ini jambu. Jambu nih, situ kan ada misalnya bentuk akarnya apa? Nah, bentuk batangnya bagaimana? Bercabang atau tidak? Tulangan daunnya bagaimana? Mirip. Oke. Kulitnya juga kelihatan bunganya seperti apa? Lebar perkotanya. Ciri mencoloknya apa? Ciri mencolok nih bisa kalau dia bisa berduri, berarti bikin batang duri, itu ciri mencolok. Ciri mencolok nih. Silakan diamati. Ustaz kasih waktu selama silakan diisi materinya. Ini bisa? Nah, di sini ada satu ya, ambil satu biar satu seragam, satu orang sama saja. Kesulitan apa yang akan kalian hadapi nantinya dalam pembuatan ini? Kira kesulitan apa yang bisa bantu hari ini? Kelompok A. Sebelum ditutup, bukan minta salah dari kalian untuk baca imam. Silakan kedua kelas, kita kiranya. Tapi riwayat. Ingat kembali, ingat ya. Kelas sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan kegiatan berdoa. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Dan seluruhnya ya, alhamdulillah berarti bisa tampil seluruhnya. Oke, karena kita melanjutkan pembelajaran kita yang pertemuan kemarin, bahwa kita hari ini mempresentasikan karya masing-masing kelompok. Saya tawarkan siapa yang mau tampil duluan untuk mempresentasikan karyanya. Baiklah, kami dari kelompok Arci dan Ron yang beranggota 5 orang. Saya sendiri bernama Miska Abila. Saya Syafia Marcelina. Saya Aliana. Saya Aliana. Dan saya Rifat. Baiklah, kami akan menampilkan sebuah karya yang menjelaskan tentang apa itu kunci identifikasi spermatozoa yang seperti video dan beserta penjelasannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok Arci dan Ron, Pauci Florum. Di sini kami akan menjelaskan tentang kunci identifikasi spermatofita. Kami berjumlah beranggota 5 orang, yaitu Adipatu Zulfa, Miska Audila, Alia Wina, Chelsea Ayu Marcelina, Nur Aziza. Izinkan kami menyampaikan tentang kunci identifikasi tumbuhan berbiji. buah rasa manis terbagi menjadi buah memiliki ruang biji dan tidak memiliki ruang biji. Buah yang memiliki ruang biji terbagi menjadi buah berduri, contohnya durian, dan buah tidak berduri, contohnya manggis. Buah tidak memiliki ruang biji terbagi menjadi buah yang mengandung banyak air dan buah yang mengandung sedikit air. Hanya ini yang dapat kami jelaskan tentang kunci
Buka Bluetooth abang lu bang. Bukan. Ini. Tidak kok. Masuk. Oh, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya sendiri, Najwa Nazara Suza, saya Nanti Andri, saya Syaifah Rasyifah, saya Leila Lambario, saya Desma Olivia. Kami akan mempresentasikan bukti identifikasi hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman-teman. Saya akan menjelaskan mereka hasil dari kerja kelompok kami ialah membuat contoh uji identifikasi sperma kita. Kami mengambil 25 bulan sebagai objek untuk tugas ini. Baiklah, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosmila akan dari kelompok Isora akan menanyakan apa manfaat dari lidah buaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok aloe vera. Pertanyaannya tadi apa manfaat dari buah pinang? Buah pinang salah satunya bisa dijadikan obat. Buahnya bisa dijadikan obat. Kemudian ada juga dijadikan kosmetik. Kosmetik untuk dijadikan kosmetik. Nah, terus tahu saya itu ya. Kemudian dari kelompok Isora. Kelompok Isora tadi pertanyaannya manfaat dari lidah buaya. Manfaat dari lidah buaya itu bisa kalau untuk pertumbuhan rambut gitu, nah, biar lebat gitu, nah. Terus juga kalau biar glowing gitu, nah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialami sejak dari awal mengumpulkan data, membuat uji identifikasi sampai kalian tampil di dalam ini, apa kesulitan yang kalian alami? Silakan kelompok dari aloe vera, apa kesulitannya? Grogi pas tampil. Kemudian apa lagi? Ayo, kenapa apa? Cara memahami, cara membacanya. Kemudian grogi, kurang memahami cara membacanya. Dan kelompok Arci dan Ron, apa kesulitannya? Waktu edit video sangat sulit karena sangat terbatas ya. Oke, ada lagi? Apa yang kita pelajari di sini? Pertama, memang grogi. Grogi itu harus dilatih. Bagaimana melatihnya supaya tidak grogi? Membiasakan diri bicara di depan umum. Dan kita tumbuhkan rasa percaya diri kita. Latihan. Kalau yang sering grogi di depan umum, apa resepnya?
Biasakan bicara di depan cermin. Tengok tatapan mata sendiri. Tengok. Nah, bicara. Itu akan menghilangkan grogi. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ada kesulitan dalam mengucapkan. Sebenarnya cara mengucapkannya memang kesulitan identifikasi ini. Kita membacanya ya, itu harus diambil kalimat belakangnya. Misalnya nih, kunci identifikasi spermatopita. Dari sekian 25 tumbuhan sampel tanaman yang kami kumpulkan, kami membagi dua karakter. Pertama, berakar serabut, berakar tunggang. Kelompok berakar serabut lanjut ke nomor 2. Oke, setelah lihat sudah cukup bagus sebagai penampilan awal ini. Untuk sesi terakhir ini masih ada waktu 5 menit. Ustaz akan sedikit memberikan jangan cemas, jawab semampunya ya. Ini soal ujian formatif sekilas dari apa yang kita pertemukan dua temuan ini. Silakan dijawab di belakangnya ya. Jadi kasih nama, langsung jawab di belakang soal ini. Oke, silakan semuanya tutup lembaran namanya. Silakan semampunya kumpulkan. Yuk, waktu kita sudah habis. Ya, silakan untuk baca nama. Silakan kedua kelas, lagi namanya. Tapi riwayat. Yasin